Nah, teman-teman, yang sudah ada di belakang kita ini adalah bus yang sebentar lagi akan membawa kita dari Surabaya, teman-teman. Berkenceng banget. Dari Surabaya menuju ke Denpasar, teman-teman. Perjalanan sore kali ini bersama bis dari J99 dengan nickname Larva, teman-teman. Halo teman-teman, kali ini saya akan trip naik bus untuk pertama kalinya dengan perjalanan sore dari Surabaya menuju Pulau Dewata. Nah, di perjalanan pertama saya dengan bus kali ini, saya langsung mencoba salah satu layanan dari bus yang bisa dikategorikan nyaman, mewah, serta harganya sangat affordable, teman-teman. Yap, apalagi kalau bukan Juragan 99 Trans dengan kelas sleeper Dream Coach-nya. Nah, apakah perjalanan ini sangat keren dan sangat rekomendasi? Apakah layanan bus ini cocok menyandang gelar bus nyaman dan mewah menuju ke Denpasar? Biar gak penasaran, pastikan kalian tonton video kali ini sampai selesai ya. Perjalanan sore hari ini saya awali dari ibu kota Jawa Timur, yakni kota Surabaya. Nah, bisa dilihat teman-teman, traffic di Surabaya sore ini cukup padat dan alhamdulillah langitnya cerah banget. Pastinya cocok nih buat perjalanan kali ini. Dari pusat kota Surabaya, saya langsung menuju ke kantor perwakilan bus J99 yang berada di Rungkut. Halo teman-teman, selamat sore, saya ucapkan dari Surabaya. Sore ini tanggal 3 Mei, saya sudah berada di Rungkut, teman-teman, tepatnya di kantor perwakilan J99 yang ada di Surabaya. Nah, hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Surabaya, tepatnya teman-teman, menuju ke Denpasar menggunakan salah satu armada milik J99. Nah, kira-kira gimana perjalanannya? Yuk ikuti terus vlog hari ini, teman-teman. Nah, kali ini kita sedang menunggu keberangkatan busnya, teman-teman. Keberangkatan busnya kurang lebih akan diberangkatkan tepat dari kantor perwakilan yang ada di Rungkut ini jam 5 sore, teman-teman. Nah, sebenarnya ini bukan pertama kali ya saya naik bis, teman-teman. Cuman kayaknya harus saya bilang ini yang pertama untuk kelas yang bagus seperti ini, teman-teman. Kali ini saya akan mencoba salah satu bus yang nyaman sekali. Nah, sebenarnya beberapa hari yang lalu saya sudah cek ke teman-teman juga, rata-rata merekomendasikan adalah J99 untuk saya coba di perjalanan kali ini. Dan uniknya hari ini, teman-teman, kemungkinan ya, cuman saya belum tanya lagi ke pihak kantor ataupun krunya, sepertinya ketika saya cek itu hanya ada saya sendiri, teman-teman, dari Surabaya. Sebenarnya ini memang bukan ini sih, bukan jadwal yang rame ya, teman-teman, untuk naik bis, karena memang rata-rata untuk menuju ke Denpasar biasanya banyak yang menggunakan bus pariwisata, teman-teman. Kenapa? Karena di bulan Mei ini bertepatan dengan biasanya anak lulusan SMA atau teman-teman SMP yang lagi mau study tour. Jadi akhirnya banyak yang mau menuju Denpasar dengan cara charter bus atau sebagainya. Sebenarnya hari ini itu bukan long weekend, teman-teman. Ini hari Sabtu ya. Cuman di minggu depan, tepatnya tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah long weekend, teman-teman. Sebenarnya saya sendiri pengennya ambil di tanggal itu, cuman karena saya cek di aplikasi J99 ternyata penuh, teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk ambil keberangkatan hari ini. Dan saya sendiri kagum sih, teman-teman, ketika saya chat admin gitu kan, ketika hendak pesan tiket waktu itu. Seneng banget, teman-teman. Kenapa? Karena ketika saya chat waktu itu responnya cepat dari admin, terus memberikan solusi banget sih. Karena saya tanya waktu itu apakah dengan satu penumpang SOP-nya tetap berangkat atau enggak. Ternyata untuk J99 ini tetap berangkat. Sebenarnya mungkin dari Surabaya bisa jadi hanya satu orang, tapi belum saya pastikan ya. Cuman untuk keberangkatan besok sore, bus yang saya naik ini full, teman-teman, dari Denpasar. Akhirnya saya memutuskan kembali ke Jember besok itu menggunakan bus lain, teman-teman. Ya, kita nikmati sore ini, sore yang cerah ini di Surabaya menggunakan bus yang cukup bagus. Sebentar lagi kita akan melihat busnya seperti apa, teman-teman.
Nah, kantor perwakilan Juragan 99 Trans yang ada di Rungkut Siar ini menurut saya keren banget. Kenapa? Karena di sini kantornya berada di dalam area private, teman-teman. Bagian ruang tunggunya juga nyaman banget. Ada sofa yang empuk, colokan listrik, serta dilengkapi dengan pendingin ruangan. Oh iya nih, di sini juga tersedia fasilitas WiFi yang bisa kalian gunakan. Ada juga minuman seperti kopi atau coklat yang bisa kalian buat sambil menunggu keberangkatan bus J99 nih. Oh iya, tentunya di sini juga tersedia toilet untuk laki-laki maupun perempuan secara terpisah. Kalian gak perlu khawatir karena kru di kantor ini juga ramah dan helpful banget, teman-teman. Sore ini teman-teman, cuaca Surabaya sedang panas banget ya, dan cerah banget, bisa dilihat teman-teman. Langitnya benar-benar biru, dan seperti biasa karena ini juga di kawasan industri teman-teman, panasnya luar biasa. Bisa dilihat baju saya sampai keringetan, gerah banget teman-teman. Kalau di sini tapi ya, kalau di dalam kantor sih nggak gerah karena ber-AC dan dingin banget, sejuk teman-teman. Nah, kita akan melihat dulu busnya di sini, yaitu bus J99 Trans, Juragan 99 Trans, yang menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626, dan tentunya sudah pasti dengan bodi Jetbus 5 garapan karoseri Adi Putro, teman-teman. Nah, kenapa kali ini kita menuju ke Denpasar dengan perjalanan sore, teman-teman? Sebenarnya ini adalah opsi yang cocok buat kalian nih, buat teman-teman yang baru pulang kerja atau teman-teman yang mau berlibur ke Bali pas sore hari dan nyampe di Balinya pas pagi hari, jadi bisa langsung ke pantai, bisa langsung jalan-jalan. Kalian bisa menggunakan transportasi bus seperti Juragan 99 Trans yang ada di belakang saya ini. Keberangkatan dari Surabaya sendiri nanti tepat akan berangkat dari poolnya di sini teman-teman, dari kantor perwakilan, yaitu pukul 17.00, dan hanya akan berhenti di Red Bus Lounge Medaeng, teman-teman. Nah teman-teman, menurut saya perjalanan sore dengan bus itu cukup nyaman ya, karena nanti malam kita bisa beristirahat teman-teman. Apalagi kita tahu sendiri bis ini full sleeper teman-teman, dan kita akan duduk di sleeper atas nanti ya. Itu pasti cukup nyaman banget untuk istirahat. Nah, menurut saya pribadi, kalau misalkan kita bisa istirahat nanti teman-teman, jadi sampai Bali besok pagi fresh dan kita bisa melanjutkan perjalanan. Nah, bis ini full sleeper ya teman-teman. Total ada 18 cabin teman-teman, ada 18 cabin penumpang di atas sini. Nah, hari ini ternyata bukan saya sendiri penumpangnya teman-teman, akhirnya ada temennya ya. Nanti katanya ada yang datang ke sini di kantor perwakilan Rungkut, dan ada juga yang menunggu di Red Bus Lounge Medaeng teman-teman. Nah, bisa kita lihat dari tampak samping bus ini cakep banget ya. Di sini ada stiker Juragan 99 dan juga ada hotline-nya teman-teman, PT Gilang 99. Ini punyanya Mas Gilang ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat velgnya sendiri menggunakan velg dengan model aluminium seperti ini, dan bannya sudah dipoles, jadi cakep banget teman-teman. Lanjut, kita akan melihat ke bagian belakang. Cuman di bagian belakang itu lagi dibuka kap mesinnya ya teman-teman. Nah, di sini ada lampu depan ya, yang atas ini teman-teman, sepertinya untuk lampu senjanya, dan lampu utamanya yang ada di bawah teman-teman. Serta bus ini adalah merupakan salah satu bus single glass teman-teman, full kacanya, dan di atas di nomor 1C kalau nggak salah nomor saya, dan sebelah sini teman-teman, di sebelah kanan itu kita juga bisa mendapatkan view ke depan teman-teman, karena di situ jendelanya diberikan keleluasaan juga ya untuk melihat ke depan teman-teman. Ih, cahayanya cakep banget dari sini ya. Ini benar-benar sore ini cerah banget teman-teman. Cuman sayangnya saya nggak kuat, panas banget teman-teman. Jadi mungkin kita akan lanjut membicarakan masalah bus ini nanti ketika sudah di dalam ya teman-teman, ketika busnya jalan. Nah, oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di dalam kantor J99 lagi ya, karena di depan itu benar-benar gerah teman-teman. Saya sampai ganti baju ini teman-teman, karena emang baju yang tadi itu agak basah terkena keringat juga ya. Jadi Surabaya hari ini tanggal 3 Mei itu benar-benar panas banget sampai nggak betah teman-teman. Untung di sini tempatnya dingin, nyaman juga kan.
Jadi kalau nunggu bus di sini cocok banget. Nah teman-teman, ini tadi sudah dipersilahkan ya untuk masuk ke dalam busnya teman-teman. Kita akan langsung masuk dan melihat ke dalam bus J99 dengan nickname Larva ini. Dan inilah dia. Oke, kita akan mulai perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, feelnya pertama masuk adalah tinggi banget bisnya ini teman-teman ya, keren pol, pokok pencahayaannya juga bagus banget di sini teman-teman, luar biasa. Nah ini krunya di depan sedang persiapan untuk proses keberangkatan ya teman-teman. Kita akan duduk di seat nomor 1C teman-teman, di depan sini ya, di depan sebelah kiri teman-teman. Nah alhamdulillah busnya sudah diberangkatkan dari kantor perwakilan Surabaya teman-teman. Kita akan menuju Denpasar sore ini. Semoga perjalanan menuju Denpasar itu nantinya tiba dengan tepat dan selamat tanpa halangan apapun teman-teman. Ini busnya sudah persiapan keluar kantor ya teman-teman. Ih, ini feelnya luar biasa. Baru pertama kali naik bis sleeper teman-teman, setinggi ini loh. Ini wah, luar biasa banget teman-teman. Nah oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di seat saya teman-teman, di seat 1C ini. Wah, di luar ekspektasi teman-teman. Ya ini memang mungkin pertama kalinya saya naik bus ya, jadi kelihatannya agak norak teman-teman. Bus sebagus ini yang akan membawa kita perjalanan dari Surabaya menuju ke Denpasar. Kebetulan saya duduk di seat atas ya teman-teman, sleeper top atas, dengan harga itu 420.000 teman-teman sekali jalan. Aduh, pemandangannya, view-nya enak banget. Ini bener-bener serasa kayak di hotel teman-teman, hotel kapsul teman-teman. Di seat 1C ini tinggi saya yang kurang lebih 170 cm. Ini cukup dan masih lega, bisa dilihat teman-teman. Untuk headroom ya mungkin masih ada sisa 3-4 jari lah teman-teman, 4 jari mungkin ya di sini. Namun sudah cukup nyaman teman-teman. Sedangkan untuk kursinya sendiri bisa direbahkan sampai ke mode yang paling rebah seperti ini teman-teman. Kita akan coba. Oke, ini mode paling rebahnya teman-teman. Cukup cukup nyaman banget buat istirahat. Aduh, luar biasa J99 Trans ini. Ini fasilitas yang menurut saya nggak pernah saya dapatkan ketika saya naik transportasi umum teman-teman. Ya mungkin saya norak ya, mungkin ada ya beberapa PO bus atau layanan bus yang mungkin lebih bagus dari ini, tapi so far untuk pertama kalinya naik bus yang seri ini, mungkin J99 ini menjadi salah satu pengalaman menarik bagi saya teman-teman. Kita akan kembalikan ya. Dan untuk pengaturan seatnya sendiri di sini teman-teman sudah menggunakan tombol elektrik teman-teman, tidak menggunakan tuas manual. Di sini di dalam perjalanan ini fasilitas onboard kita mendapatkan bantal teman-teman, ada selimut semacam bed cover gitu. Ih, luar biasa. Ada guling teman-teman. Guling ini bahkan di hotel pun kalau hotelnya nggak bagus-bagus banget teman-teman, itu kita nggak dapat fasilitas guling ya. Di sini kita malah dapat fasilitas bantal, ada fasilitas guling juga. Dan tenang teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai bantal ini, mungkin bisa saya tunjukin di sini ya sambil saya ambil lagi. Oke. Nah di seatnya sendiri sini sudah ada bantal teman-teman, yang ini bisa di-adjust ya, ini bisa dinaikkan. Nah seperti ini teman-teman, tanpa bantal kecil, dan bisa menggunakan bantal besar, ataupun bisa diturunkan lagi teman-teman. Ih, luar biasa banget J99 Trans. Dan di sini juga ada seat belt teman-teman. Ini tadi untuk pengaturan seatnya. Nah secara elektrik teman-teman ya. Dan feelnya di sini benar-benar luar biasa mewah. Di belakang ini, di belakang seat saya ada sentuhan nuansa soft touch ya teman-teman ya. Dan sekelilingnya ini adalah menggunakan seperti nuansa kayu teman-teman. Ini busnya sudah berangkat dari kantor dan kita akan langsung menuju ke Headbus Lounge Medaeng untuk mengambil penumpang teman-teman. Bantal dan juga guling teman-teman. Di sini kita juga dapat fasilitas onboard, itu ada sandal hotel, seperti sandal hotel teman-teman, dengan ada tulisan di sini Juragan 99 Trans.
Dan fasilitas ini ternyata boleh dibawa pulang teman-teman oleh penumpang. Lalu di sini ada remote TV. Lah, terus TV-nya di mana? TV-nya ada di atas teman-teman, ada di atas sini. Ini mungkin kekunci. Oh enggak, ternyata nggak kekunci teman-teman. Oke, saya coba buka ya. Oke, ntar. Ini dia TV-nya, gede banget teman-teman. Jadi di 1C ini kita bisa melihat TV entertainment sistemnya kalau kita mau nyalain ya teman-teman, atau kita bisa melihat view di depan situ teman-teman. Luar biasa fasilitasnya di sini. Dan di sini juga di seat saya ini ada juga safety instruction card teman-teman. Kita buka ya safety instruction card. Di sini ada denah pintu darurat, ada instruksi keselamatan, teman-teman wajib baca ketika naik bus ini ya teman-teman. Dan juga ada petunjuk tangga darurat di sini, serta nah ini yang unik teman-teman, ada tata cara sholat di kendaraan. Dan yang tidak kalah penting adalah doa sebelum bepergian teman-teman. Ini sebenarnya sih wajib banget ya teman-teman, ada di setiap transportasi umum. Dan ini ada berbagai macam agama teman-teman, gak cuma agama Islam saja atau Muslim ya teman-teman ya. Luar biasa aja 99. Bener-bener di luar nalar ini pelayanannya teman-teman. Oke, sebelum melakukan perjalanan mungkin saya akan membaca doa dulu teman-teman ya. Perasaan di dalam bus Juragan 99 ini benar-benar nyaman dan mewah banget. Tentunya gak ada kesan klaustrofobik. Oh iya, kursi dari bus ini juga nyaman banget. Terkesan premium, serta dalam kabin juga tersedia beberapa fasilitas pendukung yang tentunya berfungsi dengan baik. Kamu gak perlu khawatir ya masalah keamanan, karena bus ini juga dilengkapi oleh CCTV yang dipantau secara real time dan dari banyak sudut teman-teman. Dan kita akan coba ke belakang teman-teman, melihat bagian belakang ya. Di sini ada mini pantry teman-teman. Cuman cara bukanya gimana? Nggak dikunci ya kali ya? Oh, nggak dikunci nih teman-teman. Nah, agak sedikit sulit, tapi solid banget sih, kokoh banget bus ini, karena bus ini memang juga bus keluaran terbaru teman-teman. Kita tutup sedikit ya di sini. Nah, di sini ada fasilitas lagi teman-teman, bisa kalian pergunakan ya. Di sini emang sebenarnya smoking area teman-teman untuk yang merokok, dan kalian bisa menyeduh kopi. Di sini ada kapal api, ada gude, dan juga ada coklat beng-beng teman-teman, sepuasnya selama perjalanan dan selama masih ada teman-teman ya. Ada tempat sampahnya di sebelah sini, dan di sebelah sini ada toilet di bus J99. Awalnya saya mengira toiletnya tuh sempit ya teman-teman, ternyata cukup lah kalau misalkan untuk orang seperti saya masuk ke sini. Nah ini teman-teman, toilet ini hanya boleh digunakan ketika bus berjalan, dan ini hanya diperuntukkan untuk buang air kecil teman-teman. Cuman saya nggak paham ya, katanya kan ada layanan J99 itu teman-teman, yang busnya sudah memiliki penampungan toilet sama seperti di kereta teman-teman. Saya nggak paham ya, nanti saya akan tanya krunya apakah yang di sini sudah bisa atau tidak teman-teman. Nah kita tutup. Ini fasilitas smoking areanya, cukup luas juga di sini teman-teman, luar biasa. Di belakang sini ada tempat untuk istirahat kru teman-teman, atau dalam bus itu disebutnya sebagai kandang macan. Ini tempat istirahatnya, nanti bisa masuk sini krunya ya untuk istirahat. Nah ini gambaran untuk tipe sleeper bawah teman-teman. Ini harganya 420.000 karena dia ada di belakang kalau nggak salah ya teman-teman. Nanti saya juga cantumin harganya yang ada di aplikasi. Ini teman-teman empuk banget teman-teman, dan seat ini sudah menggunakan seat dari Rimba Kencana teman-teman. Nah ini busnya juga sudah mulai jalan. Kita akan kembali ke seat kita lagi ya.
Nah, akhirnya bus Juragan 99 berangkat kembali dari salah satu pompa bensin di dekat kantornya. By the way, bus ini berhenti bukan untuk mengisi bahan bakar ya, melainkan krunya sedang mempersiapkan saldo e-tol. Nah, setelah ini bus Juragan 99 yang saya tumpangi ini akan langsung masuk ke dalam tol Brebek, teman-teman. Cara bacanya yang benar gimana ya? Brebek atau Brebek, teman-teman? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Dan bus ini akan langsung menuju ke Red Bus Lounge Medaeng, teman-teman. Oh iya, saya akan sedikit membagikan informasi mengenai bus ini ya teman-teman. Bus Juragan 99 dengan rute Surabaya sampai Denpasar ini hadir sejak bulan Februari lalu. Saya sih nggak begitu paham ya, apakah sebelum ini sudah ada bus dari J99 yang melayani rute tersebut. Buat teman-teman yang lebih paham, kalian bisa tambahkan informasi di kolom komentar ya. Nah, dalam sehari bus ini juga melayani 2 kali keberangkatan, baik dari Surabaya dan juga dari Denpasar, teman-teman. Kita saat ini sudah masuk ke dalam jalan tol dan langsung menuju ke Red Bus Lounge. Nah, inilah salah satu alasan saya mengambil jadwal perjalanan sore menuju ke Denpasar. Yap, bisa dilihat view-nya cantik banget teman-teman. Langitnya orange. Nah, karena hari ini cuacanya bisa dilihat cerah banget ya. Sarana yang digunakan juga tergolong masih baru banget nih. Fresh from the oven ya. Menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 dengan air suspension dan bodinya Jetbus 5, teman-teman. Kapasitas dari bus ini hanya 18 penumpang saja dan hanya memiliki satu kelas, yakni full sleeper. Yang jelas space-nya lega banget teman-teman. Untuk perjalanan dari Surabaya menuju Denpasar ini, tarif bus di kelas sleeper ini bisa dibilang cukup ramah di kantong ya teman-teman. Harga tiketnya sendiri berkisar dari 420.000 sampai 460.000 tergantung posisi kursi ya. Tentu ini sangat ramah banget mengingat rutenya cukup jauh nih teman-teman. Oh iya, bahan-bahan yang digunakan dalam partisi bus ini juga masih solid dan kokoh banget. Serta yang terlihat nampak jelas adalah di bagian kabin penumpangnya. Rasanya dibalut dengan nuansa bahan-bahan yang premium. Wah, jadi makin betah nih rebahan di dalam bus ini. Bisa-bisa waktu tempuh yang kurang lebih 11 jam perjalanan, gak kerasa ya. Mau menyebut tempat ini adalah kompartemen aja ya teman-teman ya, karena memang layak disebut kompartemen ya, seperti layaknya hotel kapsul berjalan teman-teman. Hotel yang cukup mewah namun bisa membawa kita menuju ke arah Bali teman-teman. Nah, kenapa saya sebut di sini adalah mirip hotel teman-teman, karena di sini ada pintu ya. Nah, pintunya di sini juga dilapisi karet teman-teman, jadi ketika pintu ini ditutup, nah rapat teman-teman, dan privasi kita bisa terjaga di dalam kompartemen ini teman-teman. Jadi untuk di sebelah sana itu juga bisa digeser pintunya ya teman-teman. Dan jika teman-teman masih merasa ingin privasinya terjaga, kita bisa tambahkan dengan tirai. Nah, ini tirainya teman-teman, kita tambahkannya di sini. Oke, tertutup dan privasi kita terjaga. Ini luar biasa ini teman-teman. Dan ternyata di sini karena AC-nya ada di dekat kita ini. Nah, ini dia AC-nya teman-teman. Ini dingin banget. Aduh, jadi pengen selimutan, pengen rebahan. Ini sih rebahan, kita juga nyampe Bali. Nah, ini teman-teman, kita rebahan ya. Dan jarak kaki saya masih jauh ke depan. Ini rebahan dengan gaya tentunya teman-teman. Aduh, gak nyangka banget bisa naik bus Juragan 99 Trans hari ini teman-teman. Nah teman-teman, ini kita sudah tiba di Red Bus Lounge Medaeng dan di depan ada Semeru Trans teman-teman. Ini menggunakan sasis Volvo B11R teman-teman. Ini juga merupakan kelas sleeper kalau nggak salah ya. Dia juga berhenti di sini. Entah tujuannya kemana ini ya, tapi nggak begitu paham saya sih. Nah, ini krunya sudah turun teman-teman untuk menjemput para penumpang yang ada di Red Bus Lounge Medaeng. Sepertinya ada beberapa itu teman-teman kalau kita lihat di Red Bus Lounge ini ya. Cuman infonya memang hari ini nggak begitu banyak ya, tapi semoga teman-teman, semoga banyak ya, karena memang PO ini tuh PO yang nyaman banget. Jadi rugi teman-teman kalau nggak ke Bali dari Surabaya nih naik bus yang satu ini. Aduh, benar-benar nggak bisa dijelasin deh, feel-nya nyaman banget. Nah, ini teman-teman, ini adalah kursi pijat. Nah, ketika kita pencet tombolnya ini dari bagian punggung saya ya sampai dengan ke kaki di sebelah situ, ini bergetar kursinya teman-teman. Ih, luar biasa ini. Ini fasilitas yang juga nyaman di seat dari J99 Trans. Nah, ini
busnya sudah diberangkatkan dari Red Bus Lounge Medaeng, teman-teman. Sudah melakukan proses naik turun penumpang dan kita akan mendahului Semeru Trans di sini, teman-teman. Ini dia salah satu wishlist juga nih, teman-teman, nanti Semeru Trans. Semoga kita bisa coba dalam waktu dekat, teman-teman. Nah, kita berangkat dari Red Bus Lounge Medaeng dan sebentar lagi kita akan full tol, teman-teman, sampai ke Probolinggo, tepatnya di exit tol Gending, teman-teman. Karena di situ, teman-teman, untuk bus J99 ini akan melakukan servis untuk makan, teman-teman. Jadi kalau kali ini karena kita berangkatnya sore, jadi servis makan malam. Ada Bagong juga di depan kita. Semoga perjalanan kali ini selamat sampai tujuan, teman-teman, tidak ada halangan apapun. Karena besok ketika sampai, kita tuh nggak jalan-jalan ya, kita akan langsung agendakan untuk balik lagi ke tanah Jawa. Karena, teman-teman, hari Seninnya saya sudah lanjut kerja lagi. Jadi kenapa nggak bisa nyoba liburan di Bali? Memang saya ambil di minggu ini, teman-teman, di minggu yang bukan long weekend, di tanggal 3 Mei. Karena memang di tanggal 11, 12, dan 13 itu saya sedang ada persiapan pekerjaan, teman-teman. Meskipun weekend tetap kerja. Curhat dikit ya. Iya nih, teman-teman, kita belum buka goodie bag ini ya. Goodie bag dari J99 ini juga fasilitas loh, teman-teman. Fasilitas untuk perjalanan kita. Ini kita buka ya, di sini ada apa aja. Nah, sorry, kita keluarin dulu. Ini ada roti nih sepertinya, teman-teman. The Harvest, roti dari The Harvest. Nah, kita cek lagi, teman-teman. Di sini ada amenities ya, ada masker, ada juga headset, teman-teman. Wih, dapat headset untuk perjalanan kali ini. Dan juga kita cek lagi ada air mineral ini, teman-teman, dari G Water, miliknya J99 nih kayaknya emang ya, G Water. Lalu udah nggak ada lagi kayaknya ya. Udah habis sih, teman-teman, benar-benar habis. Atau emang ada di dalam sini lagi ya, kita cek ya. Kita buka rotinya. Oh, ternyata di sini, teman-teman, ada snack lagi nih. Ush, ada mobil motong sembarangan. Di sini ada snack lagi, ini cukup gede ya. Packagingnya J99. Sepertinya semacam coklat gitu. Ini juga ada ini, teman-teman. Nah, tuh ada tanggal expired date-nya juga. Ada snack di sini dan 2 roti The Harvest, teman-teman. Ini yang rasa nggak tahu ya, belum coba, nanti kita coba dulu, teman-teman. Kayaknya coklat deh ini. Di depan kita juga barengan sama bus J99 juga, teman-teman. Ini nggak tahu yang menuju ke arah mana. Sebenarnya mungkin bisa jadi dia menuju ke arah Denpasar juga ya, teman-teman, atau yang ke Bandung mungkin ya kalau jam segini, teman-teman. Nanti kita cek aja kalau sudah bus ini bisa mendahului. Nah, ini sebenarnya merupakan jam-jam macet ya, teman-teman, jam-jam kreditnya di Surabaya, teman-teman. Jadi padat banget jalannya ya kalau sore, karena ada beberapa kantor yang masih buka di weekend, ada teman-teman juga yang juga kerja ya. Jadi kita nikmati perjalanan kali ini, teman-teman, meskipun harus dengan sedikit macet-macetan di kota Surabaya. Siapa sangka serunya perjalanan ini masih akan berlanjut di part 2 ya, yang akan segera saya upload di kesempatan berikutnya, teman-teman. Karena kalau semua dijadikan satu, ceritanya terlalu panjang dan gak ada inti ceritanya nih menurut saya. Oke, jadi sekian dulu video perjalanan dengan bus Juragan 99 part 1 ini ya. Nantikan part 2 yang akan segera tayang, teman-teman. Terima kasih sudah menonton konten ini sampai selesai.